Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvita Anggraini dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia dengan NIM 2111290013. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat ucap dan varian artikulator. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS pada mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa saya akan menjelaskan tentang alat ucap dan varian artikulator. Seperti yang kita ketahui, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Adapun nama-nama alat ucap yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa beserta fungsinya yaitu: yang pertama yaitu paru-paru atau iung. Fungsi paru-paru adalah organ vital yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Karena tanpa paru-paru maka manusia tidak dapat bernafas. Dalam sistem ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui bahwa bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. 2. Batang tenggorok atau trakea. Trakea berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dan juga bercabang ke bronkus. Fungsi utama dari trakea adalah untuk memungkinkan saluran udara ke paru-paru untuk respirasi, untuk menghirup udara kaya oksigen dan mengembuskan karbon dioksida. Yang ketiga, pangkal tenggorok atau laring. Laring atau disebut juga kotak suara adalah organ pada leher manusia yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutupi secara cepat stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing ke saluran pernapasan. Yang keempat adalah pita suara. Fungsi utama pita suara ialah sebagai pintu klep yang mengatur pengawasan arus udara antara paru-paru dengan mulut atau hidung. Pita suara adalah komponen penting dalam memproduksi bicara dan bernyanyi. Yang kelima adalah krikoid. Fungsi organ krikoid adalah berfungsi untuk udara dari paru-paru rongga dapat membuka dan menutup. Tenggorokan adalah rongga di ujung saluran pernapasan. Pangkal tenggorokan ini terdiri atas 4 komponen, yakni yang pertama tulang rawan krikoid, yang kedua tulang rawan arytenoid, yang ketiga sepasang pita suara, dan yang keempat tulang rawan tiroid. 6. Tiroid atau lekum. Tiroid atau lekum berfungsi untuk mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama-sama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Tiroid adalah salah satu kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher sedikit ke bawah laring. Yang ketujuh adalah arytenoid atau laring. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan nafas dari bawah obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. 8. Dinding rongga kerongkongan atau faring. Fungsi dari faring adalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. Bunyi faringal adalah fonem yang juga ditempatkan artikulasi yang berada di rongga leher, di bawah glotis. Bunyi fonem ini direalisasikan dengan menggerakkan ujung belakang lidah ke belakang. Bunyi faringal, bunyi yang dihasilkan atau proses penghasilannya berada di dalam rongga faring. Contohnya adalah huruf H. 9. Epiglotis. Fungsi dari epiglotis adalah untuk flip atas laring atau kotak suara yang menjaga pintu airway selama menelan. Hal ini mencegah makanan dari masuk ke dalam tenggorokan. Jika epiglotis rusak, ada kemungkinan akan tersedak oleh penyesatan makanan. Untuk tenggorokan, bukan makanan, pipa atau evasagus. 10. Akar lidah. Akar lidah terletak di antara tulang hyoid dan rahang bawah.
bagian punggung duduk di orofaring, menempel lidah ke langit-langit mulut. Akar lidah berfungsi untuk menelan makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut. 11. Pangkal lidah. Pangkal atau belakang lidah berfungsi menghasilkan bunyi. Yang pertama adalah bunyi dorsovelar, adalah bunyi yang dihasilkan oleh punggung lidah atau dorsum dan langit-langit lunak atau velum. Contoh bunyinya adalah huruf K dan G. Yang kedua adalah bunyi uvula, adalah bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak atau uvula. Contohnya bunyi Q. Yang ketiga, bunyi yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak. Contohnya huruf eng. Yang keempat, penyempitan dinding faring dan pangkal lidah. Contohnya huruf H. 12. Tengah lidah. Fungsi dari tengah lidah adalah menghasilkan beberapa bunyi hambatan. Yang pertama, bunyi stop atau bunyi letus. Bunyi yang dihasilkan dengan udara terhenti sama sekali dan dilepas dengan tiba-tiba. Contohnya huruf P dan B. Yang kedua, bunyi lateral atau samping. Bunyi yang dihasilkan dengan udara melalui sisi lidah yang menghalangi keluarnya udara. Contohnya huruf L. Yang ketiga, bunyi getar. Bunyi yang dihasilkan dengan cara udara bergetar di dalam mulut yang disebabkan oleh getaran lidah. Contohnya huruf R. Yang keempat, dihasilkan tengah lidah dan langit-langit keras. Contohnya N, Y, dan Y. 13. Daun lidah. Fungsi dari daun lidah adalah menghasilkan bunyi. Yang pertama, bunyi lamionaveolar, bunyi yang dihasilkan oleh daun lidah atau lamina dan pangkal gigi alveolum. Contohnya bunyi S. Yang kedua, penyempitan daun lidah dan lekung kaki gigi. Contohnya S dan Z. 14. Ujung lidah. Fungsi dari ujung lidah adalah konsonan letupan yang dihasilkan dengan cara udara dihambat kemudian diletupkan oleh artikulator. Konsonan letupan dibagi atas 5 jenis. Yang pertama, yang dihasilkan di antara bibir, yaitu huruf P dan B. Yang kedua, yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Yang ketiga, yang dihasilkan oleh ujung lidah dan lekung kaki gigit. Contohnya huruf T dan D. Yang keempat, yang dihasilkan oleh tengah lidah dan langit-langit keras. Contohnya huruf C dan J. Yang kelima, yang dihasilkan oleh pangkal lidah dan langit-langit tekak atau huruf K. 15. Anak tekak. Fungsi dari anak tekak yaitu menghasilkan bunyi uvula. Bunyi uvula adalah bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah dan anak tekak atau uvula. Contohnya huruf Q dan bunyi R yang tidak jelas. 16. Langit-langit lunak. Berfungsi sebagai pembentukan bunyi bahasa. Langit-langit lunak, mulut harus dalam posisi netral untuk memungkinkan aliran udara dari rongga mulut ke pipa pembuluh atau etubes. Langit-langit lunak mulut juga digunakan ketika kita berbicara, terutama dalam kata-kata yang berawalan dan berakhiran eng, seperti pada kata dong. 17. Langit-langit keras. Fungsi dari langit-langit keras yaitu menghasilkan bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bunyi apikolopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah dan langit-langit keras. Bila ujung lidah itu membalik ke arah belakang, maka bunyi yang dihasilkan adalah bunyi retroflex. Contohnya huruf D. Yang kedua, bunyi laminopalatal. Bunyi yang dihasilkan oleh lamina dan langit-langit keras. Contohnya huruf C dan J. 18. Gusi lekung kaki gigi. Fungsi dari lekung kaki gigi atau gusi adalah menghasilkan bunyi. Yang pertama, alpico interdental atau dental. Bila bunyi ujar dihasilkan oleh lidah atau artikulator dengan daerah lekung gigi atau titik artikulator seperti T, D, dan N. Yang kedua, bunyi apikolopalatal. Bunyi yang dihasilkan ujung lidah dan pangkal gigi atau alveolum seperti bunyi N. 19. Gigi atas. Gigi atas berfungsi untuk membentuk bunyi bahasa. Gigi yang berperan penting yaitu gigi atas. Gigi atas biasanya bersama-sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan gigi bawah disebut dental. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut labiodental. Adapun
Bunyi bahasa yang terbentuk oleh gigi atas dan ujung lidah disebut bunyi apikodental. Yang ke-20, gigi bawah. Fungsi dari gigi bawah yaitu menghasilkan bunyi yang pertama labiodental, yaitu bibir bawah dan ujung gigi atas, misalnya huruf F. Yang kedua, huruf dental atau ujung lidah atau daun lidah menyentuh atau mendekati gigi depan atau atas. 21. Bibir atas. Bibir atas berfungsi untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh bibir. Yang pertama, bunyi vokal atau bunyi yang dihasilkan dengan udara tanpa hambatan. Contohnya huruf A, I, dan U. Yang kedua, bunyi konsonan, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara mengalami hambatan. Contohnya huruf B dan D. Yang ketiga, bunyi hambat. Kedua bibir terkatup, saluran ketiga rongga hidung tertutup, kemudian bibir dibuka tiba-tiba. Misalnya P dan B. 22. Bibir bawah. Bibir bawah berfungsi sebagai pembentuk bunyi vokal. Apabila bibir membulat, maka akan terjadilah vokal U. Apabila bibir semi bulat, maka terjadilah vokal O. Apabila bibir netral, maka terjadilah vokal A atau fathah. Apabila bibir membentang, terjadilah vokal I atau kasro. Apabila bibir semi membentang, maka terjadilah vokal E atau imalah. Di samping itu, kerjasama antara bibir atas dengan bibir bawah merupakan makhraj. Sedangkan kerjasama antara bibir bawah dengan ujung gigi menjadi makhraj bunyi fa. 23. Mulut. Fungsi dari mulut adalah sebagai artikulator, alat ucap yang bersentuhan atau didekatkan untuk membentuk bunyi bahasa. Daerah artikulasi adalah daerah pertemuan antara dua artikulator. Yang pertama adalah bilabial atau bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir terkatup, misalnya huruf P, B, dan M. Yang kedua, labiodental atau bibir bawah dan gigi ujung gigi atas, misalnya huruf F. Yang ketiga, alveolar atau ujung lidah, daun lidah menyentuh mendekati gusi, misalnya T, D, dan S. 24. Rongga mulut. Fungsi dari organ mulut adalah bunyi dihasilkan oleh rongga mulut, yaitu bunyi nasal dan oral. Bunyi nasal atau sengau dibedakan dari bunyi oral berdasarkan jalan keluarnya arus udara. Sedangkan bunyi nasal dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. 25. Rongga hidung. Bahasa yang dihasilkan oleh rongga hidung disebut dengan bunyi nasal. Bunyi nasal dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkannya keluar melalui rongga hidung. Yang dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial atau M, bunyi nasal apikeolvelar atau N, bunyi nasal laminoplanta atau N, bunyi nasal disolveral N, dan D, bunyi nasal bunyi yang dihasilkan dengan udara lewat rongga hidung. Contohnya M dan N. Sekian penjelasan dari saya mengenai alat ucap dan varian artikulator. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.